Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Untuk bab ini adalah masih seputar dengan Canva, yaitu cara membuat template fit puzzle dengan 3 grid gitu ya. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya mau menjelaskan tentang apa itu fit puzzle atau grid. Nah, sekarang saya mau perlihatkan dan masuk ke Instagram. Sebenarnya fit itu adalah untuk kiriman Instagram kita ya, atau kiriman di beranda Instagram kita. Nah, itu yang namanya feed. Nah, untuk yang grid itu sendiri namanya feed puzzle grid. Jadi kita untuk membuat puzzle sekaligus 3 kiriman ya. Ini 1 grid, 2 grid, 3 grid. Nah, jadi di sini membuat feed puzzle dengan 3 grid yaitu dalam sekali edit gitu ya. Jadi nanti setelah edit selesai baru kita potong menjadi 3. Nah, itu nanti bisa dikirim seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu. Tunggu. Nah, saya di sini langsung masuk ke beranda Canva. Nah, seperti biasa saya menggunakan Canva web ya, dimana Canva web itu untuk fitur tombolnya lengkap banget untuk desain. Nah, langsung aja kita masuk ke tanda plus. Nah, sebelum kita edit sebuah template, maka kita harus menyiapkan dulu dasarnya gitu ya. Untuk menyiapkan dasarnya kita klik ke tanda plus ini. Nah, di sini kita mau buat ukuran khusus ya. Nah, untuk ukuran itu juga ada macam-macamnya jenisnya. Jadi untuk desain di Canva itu ukuran standarnya adalah 1000. Nah, kita klik dulu yang ukuran khusus ini. Nah, untuk ukuran khusus standar untuk resolusi yang baik itu lebarnya adalah 1000 dan tingginya adalah 1000. Nah, ini untuk satu feet ya, atau 1 lembar gitu ya, 1 lembar kerja. Nah, karena kita mau buat 3 grid. Nah, 3 grid, jadi di sini kita masukkan 3000 dan di sini tetap 1000. Nah, kalau untuk ukuran Instagram itu standarnya adalah 1080. Jadi kalau misalkan kita buat 3 grid untuk Instagram, kalau misalkan kita ikut yang standarnya, kalau untuk Instagram 3 grid itu untuk standarnya yang ini teman-teman, yang 3240 ini. Nah, ini untuk 3 grid. Nah, misalkan ada lagi khusus untuk di web ini maksimal bisa sampai 7000. Nah, jadi misalkan untuk resolusi yang tinggi lagi bisa menggunakan di sini 6000 dan di sini 2000. Jadi perbandingan untuk 3 grid itu adalah 3:1. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk ukuran. Jadi teman-teman misalkan mau buat ukuran khusus ya, seperti ini contohnya, teman-teman sudah tidak bingung berapa sih yang mau dimasukkan di sini. Nah, standarnya adalah 1000 ya. 1000 kalau misalkan 1:1 untuk 1 feet, jadi 1 berarti 1000:1000. Di sini 1000, di sini 1000. Nah, itu seputar ukuran di untuk edit di Canva. Nah, selanjutnya kita untuk feed Instagram aja kita menggunakan ini untuk 3 grid kita menggunakan yang ini aja, yang pada umumnya ya. Nah, kita klik. Nah, setelah kita klik kita dimunculkan menu template ya, tombol template. Di sini ada menu template. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di bab sebelumnya, yaitu ada cara memilih tema template ya sebelum editing. Jadi di sini itu untuk menentukan tema itu sangat penting banget sebelum teman-teman mengedit. Misalnya teman-teman mau edit untuk kecantikan. Nah, jadi teman-teman bisa pilih template-nya. Template-nya sebenarnya bebas sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan template? Jadi sebenarnya template di sini itu untuk memudahkan kita dalam editing. Jadi tidak memakan waktu yang lama gitu ya. Nah, karena ada tips tersendiri untuk editing melalui Canva ini, yaitu tipsnya atau triknya adalah ATM. Amati, tiru,
dan modifikasi. Tapi di sini tirunya itu tidak 100% teman-teman. Jadi teman-teman melihat ya, amati dulu mana yang sesuai dengan brandnya teman-teman semua. Nah setelah kok sesuai gitu, teman-teman bisa klik ya. Setelah itu teman-teman tirunya itu di tata letak tersebut nanti bisa diganti icon-icon gitu ya. Nah setelah itu teman-teman bisa dimodifikasi. Modifikasi itu bisa misalnya di situ ikonnya apa, teman-teman bisa ubah ikonnya apa sesuai dengan produk teman-teman semua. Nah itu trik atau tips untuk editing di Canva agar teman-teman itu nggak terlalu lama. Kalau misalkan kita editnya di lembar kosong seperti ini ya, tanpa harus memilih template, teman-teman pasti bingung apa yang mau aku masukkan dulu, latar belakangnya apa, terus ikonnya apa dulu, gambarnya apa, pasti teman-teman bingung. Nah jadi di sini kita memilih template adalah untuk memudahkan tata letak produk atau ikon yang akan kita masukkan nanti. Nah seperti itu. Lanjut di sini saya mau pilih template-nya. Tunggu ya, karena masih loading. Nah kita pilih yang mana ya enaknya ya. Nah coba kita pilih yang ini. Nah di sini teman-teman sudah masuk template-nya ya. Nah sebelum mengedit selanjutnya, teman-teman pilih atau cari tambahkan garis bantu. Apa gunanya garis bantu? Agar nanti, karena ini nanti endingnya dipotong, agar pas nanti menambahkan tulisan atau apa tidak kepotong ke feed atau ke grid yang sebelahnya gitu. Nah langsung aja teman-teman bisa menggunakan bingkai. Kita klik tanda plus, klik yang elemen, kita cari bingkai. Nah kita klik dulu bingkai. Nah setelah bingkai seperti ini teman-teman cari yang 3 ya. Nah yang ini, tunggu, ini malah ke yang, kita cari yang 3 ini. Nah kita samakan gini dulu sampai di sini. Nah kalau udah seperti ini teman-teman, ini harus benar-benar disamakan ya, biar nanti enggak gitu. Nah kalau misalkan udah seperti ini teman-teman klik tanda plus lagi, teman-teman cari yang line atau garis ya. Nah di sini teman-teman bisa pilih yang mana aja. Coba misalkan yang ini teman-teman tarik. Nah di sini kita letakkan di sini. Nah ini fungsinya untuk jadi garis bantu. Nah ini bisa diduplikat. Nah ini letakkan di sini. Nah seperti harus benar-benar. Nah seperti ini. Tunggu. Nah kalau udah benar-benar seperti ini teman-teman bisa, kalau enggak kita ketuk kembali gini. Kok nggak bisa ya? Nah ini kunci dulu ya, karena teman-teman kalau misalkan teman-teman mengalami seperti ini, mau ambil yang garisnya ini tapi yang keketuk malah yang ini, teman-teman kunci dulu yang ini. Nah caranya kita cari tombol kunci paling pojok sendiri. Nah ini kita kunci dulu seperti ini. Nah baru kita klik yang ini. Nah yang ini. Setelah bisa kita paskan di sini ya, atau enggak kita panjangkan lagi gini. Nah setelah itu duplicate. Nah duplicate letakkan di sini. Kalau udah di sini, terus kita buka lagi kuncinya, terus yang ini dihapus. Nah ini udah ada garis bantu di sini ya. Ini adalah garis bantu ketika nanti mau edit agar nggak lari ke sini, pas dipotong itu nanti rapi. Nah sekarang kita mulai edit, mau diletakkan apa, atau mungkin kita mulai dari background dulu. Nah teman-teman suka background warna apa ini? Nah misalkan karena kalau saya suka yang estetik gitu ya, atau yang coklat. Tunggu cari yang misalkan yang ini, atau yang pink mocha, nanti kontras. Tunggu, kita kalau misalkan teman-teman mau cari warna yang lain, kita ke yang plus ini ya. Nah di sini teman-teman bisa ya. Atau coklat kayak gini juga enggak apa-apa, kita klik. Nah terus teman-teman mau desain apa nih? Tadi teman-teman harusnya sudah menentukan tema ya. Nah misalkan saya adalah temanya tentang produk skincare atau kecantikan gitu ya. Nah
Maka kita bisa juga menambahkan bingkai ya teman-teman, untuk meletakkan fotonya nanti. Nah caranya kita klik tanda plus. Nah terus kita cari yang bingkai. Di sini kita klik bingkai. Nah ini udah ada, kita klik yang bingkai. Teman-teman suka bingkai yang apa nih? Misalnya yang klik yang ini ya. Nah kita tambahkan misalnya di sini gitu. Di sini juga enggak apa-apa. Nah di sini ya, gini. Oke, nah setelah itu kita tambahkan bingkai lagi, misalnya yang mana, tunggu, misalkan yang ini tadi. Nah aku letakkan di sini. Nah ini diperbesar. Nah seperti ini juga bisa ya, tahu segini. Nah setelah ini teman-teman juga, nah terus kita tambahkan foto di sini. Nah di unggahan ini saya bingung mau cari yang mana. Nah coba gambar. Nah ini kita masukkan di sini. Nah ini udah cocok sama itunya apa, sama backgroundnya. Nah sekarang kita coba tambahkan yang lain, misalkan yang ini gitu ya. Nah seperti ini, kita besarkan dulu, terus kita tarik ke dalam. Nah seperti ini. Nah kalau seperti ini kan kelihatannya kayak polos gitu ya, teman-teman bisa tambahkan ya, ini bisa diduplikat, teman-teman ganti warnanya. Nah ini warnanya mau apa, misalkan mau warna ini, atau warna ini, atau warna ini, atau ini. Nah ini untuk biar nggak polosan banget. Nah ini terus kita pindah ke belakang atau dimundurkan, mundur. Nah sampai seperti ini ya. Nah atau ini coba kita hapus dulu, atau teman-teman juga bisa tambahkan bentuk. Nah coba kita tambahkan bentuk untuk tepi-tepinya, bentuk. Nah di sini teman-teman banyak banget bentuknya, misal mau ditambahkan yang mana. Nah coba kita yang ini ya. Oh nggak sama bentuknya, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah coba kita panjangkan, kita sesuaikan gini. Nah tunggu, gini sedikit ya. Nah gini ya. Terus yang di sini kita duplikat aja, yang di sini kita duplikat. Nah terus kita letakkan, dimundurkan. Kita klik mundur. Nah setelah mundur ini kita besarkan sedikit ya. Terus kita ganti warnanya sama dengan yang sebelahnya ini. Nah gini juga bisa, atau kecil lagi gini, atau warnanya diganti yang ini aja. Nah seperti ini juga boleh ya. Nah kalau udah seperti ini teman-teman bisa tambahkan tulisannya mau apa, Natura Coklat Shop misalnya ya. Nah ini bisa di adjust teman-teman. Terus yang di sini coba kita ke ataskan dulu ya, karena itu ada di bawah fotonya. Nah kita majukan sampai di atas sendiri. Nah seperti ini. Nah coba ini kita buat yang ke bawah, brand terpercaya, produk bisa ya, produk 100% 100% coklat. Mana sih 100% bahan, 100%
100% coklat, herbal, dan alami gitu. Alami. Nah, kenapa saya enter? Nah, ini saya mau buat menurun. Nah, akan saya letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah kita memilih template itu untuk memudahkan kita agar kita itu nggak kehabisan akal ya, agar memudahkan agar mudah mendapatkan ide gitu ya, untuk menaruh objek-objek ke apa desainnya gitu loh, untuk memudahkan meletakkan objek-objeknya di mana gitu. Nah, misalkan seperti ini. Untuk teman-teman misalkan mau ini diganti fontnya juga bisa. Nah, kita coba ganti yang agak tebel juga boleh. Kita coba yang ini ya, atau yang ini Algeria juga boleh. Beles ini juga, beles ini aja kali ya, biar agak tebel. Oke, yang ini aja. Terus yang ini kita tebalkan lagi, yang coklatnya ini. Nah, kita cari yang tadi, yang ini. Nah, tuh udah yang tebal. Nah, seperti ini teman-teman kalau mau mendesain. Misalkan teman-teman mau tambahkan elemen, atau di sini tambahkan coklat gitu ya. Nah, di sini ada banyak coklat. Teman-teman bisa pilih ya, misalkan mau ditambahkan di sana. Nah, kalau teman-teman menggunakan Pro, ini teman-teman bisa menggunakan apa yang ada di sini ini. Tunggu. Nah, ini coba ini aku hapus ya. Terus aku letakin ini. Nah, ini namanya kayak icon-icon ya, teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa apa namanya? Bisa menambahkan apa gitu di sini. Terus teman-teman cari misalkan coklat meleleh gitu ya, coklat meleleh. Mana tadi? Oh, yang tadi itu Pro, nanti nggak bisa disimpan. Coba kita cari dulu yang gratis, coklat meleleh. Nah, coba kita pakai yang ini yang gratis, yang ini tadi berbayar, kita hapus ya. Nah, kita ini aja, kita cari yang kliknya di sini. Nah, ini untuk menambahkan hiasan ya. Terus kita buat bayangan, gak usah gini aja. Oke. Buat seestetik mungkin kalau bisa. Nah, udah di sini kita coba juga cari yang ini ya. Coba ini dihapus. Nah, ini kita letakkan di sini. Ini dikecilkan. Tapi ini gambar kue. Kita hapus ya. Coklat cair. Nah, ini ada coklat cair. Mana tadi? Hapus. Yang ini ternyata Pro juga. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada, teman-teman bisa cari di Google ya, terus dihapus dulu backgroundnya. Nah, di sini saya ingat masih punya yang hapus background kalau nggak salah. Nah, jadi kita bisa tambahkan. Nah, kalau misalkan di menu elemen nggak ada gambar coklat, teman-teman bisa ya. Di sini ini adalah saya cari sendiri di Google, terus saya hapus apa namanya, backgroundnya. Nah, misalkan teman-teman ngedit seperti ini, terganggu seperti ini, mau diletakkan di atas tapi malah masuk ke dalam bingkai ini, teman-teman kembali ya, klik kembali di sini. Nah, terus dikunci dulu. Nah, yang mana ini tadi mau diletakkan di mana, yang ini misalkan dikunci dulu ya, kita kunci. Nah, misalkan ini mau diletakkan di sini biar ada kayak cipratan coklatnya gitu loh. Nah, seperti ini misal kayak gini ya. Nah, biar kelihatan coklatnya. Duh, malah hilang. Gini, coba kita besarkan dikit. Nah, kita pusing sedikit.
Oke, gini aja. Nah, terus yang ini tadi kita buka kuncinya. Nah, oke, sudah kayak gini. Atau ini kita bisa duplikat. Misalkan kita mau letakkan di sini juga boleh ya. Yang ini dihapus, yang ini dihapus. Nah, di sini ada percikan coklat-coklatnya. Kita ambil percikannya ini ya. Nah, seperti ini. Ini juga bagus teman-teman. Kita duplikat lagi ya. Di sini kita pushing, diputar ya. Karena dulu saya pernah kerja di Malaysia, jadi bilang putar itu pusing karena di sana itu bahasa putar itu pusing teman-teman. Jadi sampai ke bawah sampai sekarang. Nah, ini udah ada kayak percikan coklat-coklatnya gitu ya. Nah, oke. Terus gini aja. Ini pindah belakang kira-kira bagus nggak ya? Kita kecilin dikit lah. Nah, kita kecilin dikit biar nggak terlalu nutup produknya. Nah, gini. Terus kita mungkin tambah brush. Kita kembali. Nah, ini coba kita pakai keyword brush. Ya ampun. Maaf ya, karena jaringan saya ini kadang bagus, kadang enggak. Ini kelebihan dan kekurangan kalau memakai Canva Web itu memang benar-benar harus bagus jaringannya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman, kita hapus dulu. Teman-teman menggunakan keyword brush di elemen sini, ada banyak ya brushnya. Misalkan mau buat tambahan hiasan gitu ya. Di sini itu ada banyak. Tunggu, kita cari yang coba yang ini. Kita mau letakkan di sini. Nah, gini aja teman-teman. Nah, ini yang garis bantunya bisa dihapus. Nah, untuk garis bantu, cara hapus garis bantu ini teman-teman bisa dibelakangkan dulu coklatnya agar kita bisa ngetuk garis bantunya itu. Nah, ini dimundurkan dulu ya. Nah, seperti ini sampai ini muncul, ini bisa diketuk. Nah, kita hapus. Nah, terus kita naikkan lagi atau majukan lagi ke menu, ke tombol posisi ya. Nah, tombol posisinya. Nah, ini kita majukan lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga sama. Nah, seperti ini kita geser. Kalau digeser gini bisa, nggak mempengaruhi, nggak apa-apa. Nah, kalau seperti ini nggak bisa ya. Oh, bisa. Nah, pokoknya gimana caranya untuk ini bisa dimundurkan, diataskan gitu. Nah, kita hapus. Nah, seperti ini. Teman-teman seperti ini sudah bisa di save, atau mungkin mau tambah edit yang lain juga boleh. Nah, cara save-nya seperti biasa ya, kita save. Nah, oh iya, ada tambahan sedikit. Jadi kegunaan kita menggunakan template adalah untuk memudahkan kita naruh tata letaknya ya. Di sebelah sini itu icon apa, di sini icon apa, di sini icon apa, di sini icon apa gitu. Jadi tidak 100% kita niru ya, kita cuma ganti foto gitu aja. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kalau misalkan kita punya kebanggaan sendiri ya, atau kepuasan sendiri, itu adalah selera kita gitu. Nah, mungkin ini saja tutorial cara membuat template sheet puzzle 3 grid. Langsung kita save, klik yang tanda panah ke atas. Terus kita unduh. Nah, kita klik ya yang unduh. Di sini udah PNG, biarkan aja. Terus kita klik yang unduh. Nah, udah seperti ini. Kita tunggu aja. Kalau internet teman-teman bagus, pasti cepet. Nah, kita klik download. Setelah itu kita buka. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, bagus kan? Nah, gini ya, semoga bermanfaat ya. Bye bye. Nah, untuk cara potongnya nanti video selanjutnya. Nah, karena di sini udah panjang banget videonya, jadi saya akhiri ya di sini. Semoga bisa membantu, bermanfaat untuk editing teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.